Pada waktu itu, Tuhan Yesus dan para murid datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, yaitu saat Israel merayakan kebebasan mereka dari Mesir. Pada saat perayaan ini, banyak orang Yahudi yang tinggal di berbagai tempat datang kembali ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban bakaran dan membayar pajak bagi rumah ibadah ini. Di saat seperti ini, bait Allah di Yerusalem dan kota Yerusalem sendiri akan dipenuhi oleh banyak orang, hampir sama seperti Hari Raya Haji. Semua perayaan di mana banyak saudara kita yang Muslim akan mencoba mengunjungi Tanah Suci Mekah. Bait Allah di Yerusalem akan dipenuhi para musafir yang berjalan menempuh jarak yang jauh. Untuk mengurangi beban perjalanan, mereka tidak membawa binatang yang akan dikorbankan. Mereka juga biasanya membawa uang asing dari yang digunakan di Yerusalem. Melihat kenyataan ini, banyak orang yang berusaha mengambil keuntungan daripada turis yang datang. Beberapa orang menjual mata uang asing, lalu menyediakan tempat penginapan dan juga menyediakan binatang yang siap untuk dikorbankan di bait Allah. Perdagangan ini meluas hingga di halaman bait Allah, yang sebenarnya itu adalah tempat yang kudus. Para pedagang ini ternyata banyak menipu orang yang datang ke Yerusalem. Mereka menjual uang dengan harga tukar yang tidak menentu dan memaksa orang untuk membeli binatang kurban dengan harga yang tidak normal. Mereka bahkan bekerja sama dengan para imam untuk menolak pendatang yang datang dengan binatang sendiri, sehingga mereka mau tidak mau harus membeli binatang yang disediakan para pedagang di bait Allah. Bait Allah pada saat itu menjadi hiruk pikuk seperti di pasar. Ketika dia bangkit daripada orang mati, di sanalah ada buktinya. Kemarahan Yesus juga diiringi oleh kasihnya terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan. Apabila Yesus tidak mengasihi mereka, maka Yesus tidak akan peduli akan apa yang terjadi. Kemarahan Yesus saat itu adalah bentuk kepeduliannya. Ketidakpedulian justru adalah bentuk penolakan yang paling menakutkan.
Ini sebabnya ketika seorang suami melakukan kesalahan terhadap istrinya, dia lebih takut ketika istrinya ini diam dibandingkan ketika istrinya marah. Sikap ini tidak sama dengan kebencian. Kemarahan adalah emosi manusia dan pemarah adalah sifat. Yesus bukan pemarah, namun ia marah akan apa yang terjadi. Apabila tidak diperingatkan, praktek penipuan ini akan terus berlangsung dan orang melakukan kesalahan namun tidak mengetahuinya. Seseorang bisa saja melakukan kesalahan, terbiasa dengan kesalahannya tersebut. Namun Yesus ingin menegur itu. Oleh sebab itu, saudara-saudari terkasih, hari ini kita boleh belajar, kita boleh merenungkan bahwa institusi religius juga bisa menjadi tempat ketidakjujuran dan ketidakadilan. Yang kedua, bahwa kita diajak seperti Yesus yang mau bersuara ketika ketidakadilan dan ketidakbenaran itu terjadi di sekitar kita, apalagi di rumah Allah. Dan kita dipanggil untuk melawan kebiasaan yang salah. Bahkan kita juga kadang-kadang dipanggil untuk melawan yang salah dan bersuara akan itu. Hari ini kita juga diajak untuk menjaga kekudusan bait Allah agar rumah Tuhan tidak menjadi tempat ketidakjujuran dan ketidakadilan. Bait Allah juga bukan hanya gedung gereja, melainkan tubuh kita sendiri. Dan hari ini kita diminta untuk menjaga kekudusan bait Allah yang ada dalam diri kita. Juga menunjukkan kekudusan itu dengan bisa melawan, mengubah, menggantikan kebiasaan yang buruk, dan juga menciptakan, mengadakan keadilan dan kekudusan. Dan pesan hari ini kita bisa ajarkan bagi orang-orang lain di sekitar kita. Tuhan yang memberkati kita sekalian. Amin.